Selamat datang kembali di Guru IT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Microsoft Paint 3D. Jika sebelumnya kita sudah mengenal Microsoft Paint untuk menggambar objek dua dimensi, sekarang kita akan menggunakan Microsoft Paint 3D untuk menggambar objek tiga dimensi. Aplikasi Microsoft Paint sudah terinstall secara otomatis di Windows, sedangkan untuk mendapatkan aplikasi Paint 3D, kita harus mendownloadnya di Microsoft Store. Buka aplikasi Microsoft Store, kemudian kita pilih apps, kita masukkan kata pencarian Paint 3D. Nah, akan ditampilkan aplikasi Paint 3D. Kita dapat menginstalnya. Nah, kemudian kita dapat membuka aplikasi tersebut setelah kita menginstalnya. Kita bisa membuat file baru ya. Nah, ini adalah aplikasi Paint 3D. Aplikasi ini terdiri dari beberapa feature. Ini bagian atasnya ada kiri ini menu. Untuk menu save, open, file, print. Dan di sini ada toolbar. Nah, ini ada fitur-fitur yang ada di aplikasi Paint 3D. Basis digunakan untuk menggambar atau mewarnai objek tiga dimensi yang kita buat ya. Kemudian ada 2D shapes, ini untuk menggambar dua dimensi. Ya, hampir sama dengan Paint ya, untuk dua dimensi. Kemudian ini ada gambar objek tiga dimensi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini stiker ini untuk memberi stiker pada objek tiga dimensi yang sudah kita buat. Kemudian ada teks untuk membuat teks. Kita bisa mengatur jenis teks apa, ukurannya, apakah bisa dibuat tebal, miring, atau garis bawah. Dan ada efek. Ini untuk background-nya ya, jika kita ingin mengubah latar belakang, warna latar belakang. Dan ini kanvas, ini adalah area untuk mengerjakan objek 3D kita. Ini bisa dihilangkan, dibuat transparan. Nah, objek dua dimensi akan ditaruh di kanvas. Jadi kalau tidak ada kanvas, ini kita tidak bisa membuat objek yang dua dimensi ya. Kalau tiga dimensi, tanpa kanvas juga tetap bisa ya. Nah, ini 3D Library, kita bisa mendownload menggunakan objek tiga dimensi yang sudah ada ya. Jadi kita bisa mendownload dari internet objek tiga dimensi yang sudah ada. Oke, kita coba aja membuat sebuah bentuk ya. Jadi kalau objek tiga dimensi ini kita bisa membuat sebuah tube. Tube kayak gini. Nah, ini seperti odol ini ya. Kita gambar. Nah, ini adalah tube. Nah, kita bisa delete atau undo ya. Undo. Kemudian ada lagi soft edge. Ini digunakan untuk gambar bebas ya ini. Kita hasilkan. Kalau kita bisa membuat menggambar awan, ini juga bisa ya. Kita beri warna putih ya. Kita edit colornya jadi warna putih. Kita bisa resize juga ukurannya. Kita delete. Kita dapat membuat objek tiga dimensi menggunakan feature yang ada di sini. Ini contohnya, saya akan membuat sebuah tabung, memutarnya. Nah, ini memutar di sini. Kemudian bisa mengganti warna juga, jadi warna kuning, warna merah, dan lain-lain. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi brushes ya, untuk mewarnai tabung yang sudah kita buat. Nah, ini. Nah, kita mewarnai dengan warna merah. Kita bisa warnai di sini. Ini thickness-nya bisa kita set sesuai keinginan kita ya. Otomatis ini hanya akan mewarnai di area tiga dimensi. Jadi kanvas ini tidak bisa kena ya. Kita cari yang warna lain, misalnya warna hijau. Kita warnai di bawah ya. Kita
tekan, kita klik, kemudian kita drag di sini. Otomatis akan mewarnai objek 3 dimensi yang sudah kita buat. Kita bisa milih jenis kuasnya yang mana ya. Ini untuk menghapus ya. Menghapus brush yang sudah kita terapkan tadi ya. Kemudian selain brushes, kita juga bisa menambahkan stiker. Kita ingin menambahkan stiker di objek 3D. Nah, kita tambahkan stiker matahari. Nah, secara otomatis akan menempel di objek 3D tersebut. Kita bisa tambahkan kumis. Nah, ini ya. Tambahkan mulut. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan objek 3D, brushes, dan stiker. Kemudian kita juga bisa menambahkan teks di sini. Tabung. Ganti warnanya ya. Ini kita ganti warnanya. Dan kita set ukurannya. Kita ganti ukuran, kemudian kita ganti jenis tulisannya. Nah, ini. Oke. Kita bisa hapus ya. Kita akan coba buat yang lain ya, buat objek yang lain. Taruh di sini dulu ya. Kita copy ya. Dari kanan copy. Ctrl C juga bisa ya. Kanan paste. Nah, ini secara otomatis objek yang sudah kita buat bisa diduplikasi. Kita coba bikin lagi. Satu lagi. Ini ya. Panjang ya. Kita ganti warnanya menjadi warna coklat ya. Kita taruh di sini ya. Nah, ini adalah gambar roda. Kita coba duplikasi, Ctrl C dan Ctrl V untuk di paste ya. Nah, ini kita buat satu lagi. Kemudian kita gambar kotak ya, kubus. Yuk. Nah, ini kita beri warna yang berbeda ya, biar kelihatan. Dan kita buat lagi. Kita bisa ganti warna di sini. Warna lagi di depan ya. Lagi yang tengah, yang lebih besar ini. Kemudian kita buat cone ya, atau ini piramid. Piramid. Nah, kita ganti warnanya menjadi warna merah. Ini kita bisa putar. Kalau tampilannya seperti ini kita sulit untuk melihatnya ya. Jadi kita bisa lihat dalam bentuk 3 dimensi. Ini kita klik di 3D view. Nah, ini baru kelihatan. Kita bisa putar. Ini kita klik mouse yang bagian kanan mouse, sambil kita drag ya, kita geser. Nah, ini untuk memutar area kerja kita. Jadi biar kelihatan. Nah, ini adalah sebuah contoh mobil mainan ya.
Kemudian setelah kita jadi, kita bisa menambahkan stiker. Kita lihat dari, kita geser mobilnya ya, kita dulu ya, kita grup agar mudah diputar. Nah ini, dan kita bisa menambahkan mata, menambahkan mata ya. Kita bisa menambahkan mulut. Mobil Cars ya, ada matanya, ada mulutnya. Kita bisa menggesernya. Setelah itu kita sekarang bisa menyimpannya ke dalam sebuah file di komputer untuk digunakan. Kita save as 3D model. Kita beri nama mobil. Mobil aja ya, mobil. Save. Nah, jika kita ingin mengubah objek yang sudah pernah kita buat, kita bisa membukanya dari file, kemudian kita group ya tadi. Kita delete, karena kita mau menghapus ini, kemudian kita ganti dengan lingkaran. Bisa ya. Kita ganti warnanya jadi merah. Kita lihat di sini lokasi di mana. Nah, ini kita bisa pindahkan. Nah, ini kan jadi ya, kita sudah jadi objek yang sudah kita ubah. Dan kita bisa simpan lagi di komputer. Kita grup kembali. Dan kita simpan kembali. SFS model kita simpan di file yang tadi. Yes. Nah, file 3 dimensi yang sudah kita simpan dapat digunakan di aplikasi lain. Misalnya Microsoft PowerPoint, atau ketika kita ingin membuat animasi, video, ataupun game ya. Nah, ini kita beri contoh. Kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint. Kita insert 3D model yang tadi kita buat ya. Kita masukkan. Nah, ini adalah 3D model yang tadi kita buat ya. Ini dapat kita presentasikan di Microsoft PowerPoint. Kita bisa pilih animasi, kemudian kita pilih animasi yang kita inginkan. Nah, kita kembali ke aplikasi Paint 3D. Dan itu kita juga dapat menambahkan latar belakang ya. Kita bisa insert image, misalnya kita dari picture, kita gambar latar belakang. Nah, ini kita dapat taruh di sini ya. Tambahkan latar belakang. Agar lebih cantik, kemudian kita putar, sesuaikan dengan latar belakang. Setelah itu kita bisa menambahkan juga dari 3D library, jadi file-file online yang sudah tersedia, yang disediakan oleh Microsoft. Di sini kita bisa memilih gambar-gambar 3 dimensi yang sudah ada ya.
ini adalah gambar 3 dimensi yang kita import dari online stocknya Microsoft ya. Bisa kita putar, kemudian kita putar sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa cari gambar yang lain. Misalnya gambar bunga, bisa pohon, kita tambahkan kupu-kupu atau lebah. Ada banyak ya, jadi kita bisa cari di sini sendiri. Nah, ini karakter. Ini kita masukkan contoh, jadi ada robot di sini. Ini kenapa hilang? Nah, ini karena lokasinya tepat di menempel di background. Coba kita lihat ya. Kita lihat di 3D view-nya. Nah, ini kita geser dengan klik arah kanan mouse. Nah, ini ada di belakang background ya. Ini kita bisa gerakan ke depan. Nah, ini. Juga bisa memperbesar ukuran kanvas di sini. Nah, dan kita bisa menyimpannya sebagai background ya. As image. Kita save. Gambar Paint 3D ya. Save. Jadi kita bisa menggunakannya sebagai background komputer atau yang lainnya ya, atau diedit kemudian hari ya. Jika ada yang belum mengerti, bisa diputar ulang lagi video ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Bye.